Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dikit dan tutorial lagi ya. Dan kalau kalian suka custom ROM apapun ya, jadi ada yang bilang apapun ROMnya pasti balik ke MIUI lagi. Ya, mungkin kalau kurang lebih begitu ya guys. Karena apapun yang saya cobain ROM pasti pasti balik lagi ke MIUI ya, karena mungkin kangen atau bosan atau banyak faktor lagi ya. Jadi buat kebutuhan saya pribadi, saya lebih suka ROM UI sebenarnya untuk sosial media karena fitur-fiturnya buat game juga lumayan ya karena ada floating window juga guys. Dan di sini saya cobain ROM MIUI 12 global stabil di Redmi Note 8. Dan untuk bug sih belum tahu ya guys karena di changelognya nggak dijelasin dan nggak tahu juga ya masih belum ditemukan lah bahasanya. Jadi buat kalian yang pengen cobain tes ROM global juga walaupun masih portingan ini guys. Jadi sambil nunggu ya nunggu yang official kita pakai yang portingan. Buat kalian mau cobain kalian bisa bantu cari bugnya juga ya. Oke, kayak gitu doang guys. Dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti ROM ya dan saya akan cobain ke ROM MIUI Global 2 MIUI 12 ya. Dan ini versi yang global stable, tapi ini portingan guys. Ini bukan yang bawaan dari ROM Redmi Note 8 belum ya, bukan. Dan ini portingan dari Mi Mix 3 dan changelognya sih saya nggak terlalu jelas ya. Untuk bahasanya include, katanya include semua bahasa, mungkin ada bahasa Indonesia juga dan support tema pihak ketiga dan base-nya MIUI Global Stable ya. Dan ini dari device Mi Mix 3 kalau nggak salah ya. Dan saya akan cobain ROM portingan MIUI 12 ini di Redmi Note 8 saya dan saya masih pakai ROM Corvus di sini ya. Corvusnya masih standar aja di sini Quicksilver kernel bawaan dan ini official ya. Jadi untuk di ROM bawaan ini enak banget, cuma lama-lama agak delay ya ngetiknya, wajar aja mungkin ya. Ini sudah berapa hari saya tes bawaan memang delay. Mungkin kalau kalian masih di ROM OSP ataupun di ROM ini kalian bisa ganti custom kernel dan otak-atik yang lain-lain ya. Dan saya juga install modul di sini, modul Magis. Cuma saya nggak terlalu banyak install sih sebenarnya. Nanti saya akan tes juga di ROM UI global ini, kita tes performanya di game juga ya, kita tes untuk penggunaan baterai, kita tes untuk di PUBG juga nanti ya, kita tes untuk di reviewnya guys. Dan sekarang kita akan coba ganti ROM-nya, kita masuk ke TWRP, kita lewat Magis saja masuknya biar lebih mudah ya. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya, dan ini bukan yang terbaru sih, tapi saya saranin tetap kalian pakai TWRP Pit Black ini. Dan kalian bisa pakai yang terbaru aja, nggak masalah ya, nggak masalah pakai yang mana aja, yang penting Pit Black lah. Dan di sini kita cari filenya dulu, kita cari tempat penyimpanan filenya dulu ya. Saya simpannya di USB, kebetulan tadi saya kirim ke USB ya, kita cari bentar. Oke, ini dia guys, MIUI Redmi Note 8 dan ini versi 12.0.4.0 ya, global stabil ya. Dan ini portingan guys, ini bukan bawaan ya, ini portingan, ingat portingan. Next kalau ada yang official bawaannya nanti kita tes juga, tapi ini kita tes dulu ya sambil nunggu ya karena penasaran juga ya. Dan kita wipe dulu, kita wipe-nya wipe saja sistem Dalvik vendor, nggak apa-apa sih kalau nggak di wipe. Jadi yang paling penting data sistem cache Dalvik. Oke, langsung aja guys. Oke, setelah kelar kalian bisa cari file ROM yang tadi global stabil Redmi Note 8. Langsung aja kita flash. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kita lihat. Oke, from device Mi Mix 3 maksudnya guys. Dan harusnya sudah support bahasa Indonesia nih ya. Nanti kita lihat.
tungguin. Dan kalau kalian di TWRP yang lain saya saranin pakai ini ya, biar kalau ini berhasil kalian pakai TWRP yang sama biar nggak gagal maksudnya guys. Jadi setelah ini kita tungguin bentar, prosesnya mau lumayan makan waktu ya karena file size-nya 2 gigaan. Jadi kayaknya lumayan ya makan waktu di bagian flashingnya. Oke guys, jadi proses flashingnya lumayan makan waktu ya, kalian sabar aja pas prosesnya ini. Dan memang prosesnya lumayan ya, hampir 5 menit ini guys. Jadi saya tungguin dari tadi karena file size gak gede. Sabar ya. Oke, prosesnya hampir kelar. Dan biasanya setelah selesai proses ini saya flash DM Verite juga ya biasanya guys, biar cepat proses bootingnya biasa ya. Oke, prosesnya hampir selesai juga. Dan jangan langsung ribut ya, saya cari DM Verite juga. Ini oke, ini DM Verite saya. Dan langsung saya biasa wajib install flash DM Verite ya. Jadi buat kalian mau flash juga nggak masalah mau flash atau enggak. Biasanya ini buat yang kalau suka mental, misalkan kalian selesai flash ROM balik ke TWRP lagi ataupun stok fastboot atau apalah yang nggak bisa booting, flash ini dulu biar cepat booting ya. Dan kita tungguin. Kita lihat prosesnya ini baru aja reboot sistem guys ya. Kita tungguin. Oke guys, jadi biasanya begitu kita reboot sistem, kadang dia apa namanya, di untuk pertama dia kayak nggak masuk, begitu dia kayak ngerestart lagi ke splash logo lah, langsung bisa masuk yang untuk dua kalinya. Dan ini sudah masuk di bot animasinya untuk di MIUI 12 ya. Jadi buat kalian yang sudah kelar install, begitu restart kalian gak usah buru-buru panik, ini bisa kok. Memang agak lama pas dari splash logonya ke bot animasi, memang agak lama durasinya. Kalian sabar aja dan tungguin, ini sudah sukses kok masuk bot animasi. Dan kita tunggu masuk ke registrasi awal aja. Oke, ini dah guys. Dan biasanya langsung oke, benar langsung masuk di akun Mi. Jadi kalau kalian flash ROM MIUI pasti masuk ke akun Mi dulu, kalian harus buka. Oke, dan begitu kelar di sini masih registrasi awal ya. Dan bahasa Indonesianya ada guys. Jadi jangan tanya di sini ada bahasa Indonesia atau enggak. ROM MIUI Global itu memang ada bahasa Indonesia guys. Dan kita skip aja di sini, bahasa yang lain juga lengkap ya. Bahasa lengkap, bahasa-bahasa yang lain kita skip aja di bagian ini biar cepat ya. Oke guys, dan ini dia home screen-nya ya. Home screen-nya sekilas sama aja. Aplikasi bawaannya nggak terlalu banyak, file manager, setelan, cuaca ya kayak gini standar ya. Rekam layar, radio ada, standar lah. Kamera juga ada. Kita buka dulu kameranya guys. Kameranya seperti ini ya. Fiturnya, potretnya ada, video ada lah, semua lengkap lah ya, masih standar. Dan yang lainnya kita lihat ya, dari status barnya masih belum aktif kayaknya nih, belum aktif yang kayak MIUI 12. Jadi nanti kita lihat control centernya di settingan alat. Di sini ada rekam layar, kita cek lagi sekali di bagian sini. FPS nya sampai 30 fps, jadi standar ya. Ini perekam suara. Masuk setelan. Oke, kita masuk di sini MIUI 12 global ya. Jadi ini masih global stabil. Redmi Note 8 dan keseluruhan kita lihat speknya. Oke, kernelnya dia pakai ini bukan kernel standar ya kayaknya, kernel standar tapi yang di build gitulah ya. Next kita tes review penggunaan kernel bawaannya nih, kita tes performa, kita tes baterainya juga nanti ya. Global stabil mantap, akhirnya ada walaupun masih portingan dulu ya. Kita lihat sekilas saja, nggak usah full ya, kita lihat sekilas penggunaan prioritas jaringan kayak gini.
layar kunci ya standar kayaknya, keamanan sama aja. Baterainya kita belum bisa review ya, kita kasih penuh dulu nih nanti. Fitur spesial, oke, ini dia guys yang biasanya di sini ya, game turbo, jendela pengembang, itu yang paling penting ya, biasanya kalau di bahasa Inggris floating window guys. Dan kita lihat dulu di bagian notifikasinya, bentar ya, notifikasi bar Android. Oke, tampilan biasa di sini untuk pusat kontrolnya, gunakan pusat kontrol baru ini mungkin ya. Oke, benar, pusat kontrol. Oke, ini untuk, dan kurang lebih sama aja ya, pusat kontrol, control center sama aja. Dan kita lihat di sini lokasi ada Indonesia, bahasa masukan Indonesia juga memang ada. Dan tampilan layar penuh, oke, ini dia guys, kita cari full gesture settingannya kayak gitu ya. Dan ini oke, normal harusnya. Mantap, notifikasi semuanya masih normal. Dan buat kalian yang pengen root HP, kalau kalian suka pakai root di HP kalian bisa root setelah kalian install ROM ya. Jadi setelah kalian install ROM, masuk ke home screen, baru kalian install rootnya kayak gitu guys. Dan kita akan coba install ya. Kita masuk di recovery TWRP nya lagi sekali. Oke guys, jadi kayak gitu, dan kita cari file rootnya lagi sekali ya di sini. Oke, ini dia Magis yang terbaru 20.4, dan kita langsung flash ya. Jadi sama aja prosesnya, cara install rootnya guys ya, sama aja, kita flash Magis. Dan begitu selesai kita langsung reboot system. Jadi mudah banget kok, mudah banget guys. Oke, setelah kelar, ini kan sudah kelar, langsung reboot system. Oke, setelah restart langsung aplikasi Magis Manager-nya muncul ya. Untuk ini sudah ter-root guys, jadi sudah aktif rootnya. Cuma modulnya belum ada kita install ya. Jadi next aja kita install modul. Jadi kayak gitu doang ya. Next kita tes install game, modul-modul buat game, kita tes performanya next ya. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkat dari ROM MIUI 12 Global Stable ini. Ini versi sementara yang terbaru ya, 12.0.4 stabil. Jadi buat kalian yang mau coba, kalian bisa cek di deskripsi. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.